Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita menjelaskan tentang fenomena alam. Jadi kaidah-kaidah hukum alam. Kalau yang tadi kita bicara tentang masalah daerah yang dimana pohonnya terlalu banyak, itu terjadi kelembabannya tinggi, dan itu biasanya penyakitnya tipe-tipe lembab dingin. Nah, tipe-tipe kayak asmanya lembab dingin karena hawa dingin dan sebagainya. Tapi hari ini kita lihat ke daerah yang matahari bisa bersinar lebih banyak, sehingga apa? Kalau di tempat tadi pohon-pohon yang jarang sinar matahari sulit untuk masuk, maka yang terjadi rumput ini nggak bisa hidup, banyak mati rumputnya. Anda lihat, coba lihat agak ke sana. Ini matahari tidak bisa masuk karena daunnya terlalu banyak nih. Nah, ini Anda lihat matahari tidak terlalu banyak masuk, maka lihat tidak ada rumput di sana. Hampir tidak bisa, rumput-rumputnya sedikit sekali. Tapi begitu matahari banyak masuk, coba Anda lihat, maka ini rumput akan tumbuh subur di sini. Nanti fenomena ini bisa kita bahas lebih detail sebenarnya. Itu kalau kita mau memperhatikannya dalam kaitannya dengan penyakit. Nah, kemudian tadi saya di daerah yang lebih dingin, itu hawanya dingin, jadi pakai jaket enak, pakai sweater kayak gini atau pakai rompi kayak gini enak, nyaman. Karena apa? Hawanya di sana dingin, terus anginnya juga bertiup dingin. Itu membawa suasana kelembaban, namanya lembab dingin. Apalagi kalau musim hujan, waduh, yang punya tubuh suhunya rendah itu akan kena rematik. Nanti yang jantungnya lemah dia akan nyut-nyutan. Yang paru-parunya lemah nanti napasnya juga megap-megap dan sebagainya. Yang sistem cernanya lemah biasanya diare, sakit perut, terus kolik dan sebagainya. Tapi kalau di daerah yang banyak matahari seperti ini, berarti hawanya hangat, sehingga tubuh itu cenderung nyaman. Terutama orang-orang yang tipe tubuhnya cenderung dingin, dia akan suka makanan yang hangat, dia suka dengan situasi yang hangat, suasana yang nyaman, hangat dan sebagainya. Dia tidak suka yang dingin. Kalau tidur dia suka berselimut kalau tubuh yang dingin. Nah, tapi kalau tubuh yang panas dia tidak mau. Maka orang di daerah pantai dengan di daerah pegunungan berbeda. Orang daerah pantai banyak lepas baju. Itu tidak ada masalah karena lingkungan sudah mempengaruhi kepada kehangatan, mempengaruhi dan membantu tubuh untuk tetap hangat. Tapi di daerah pegunungan, maka jaket yang tebal dan baju yang tebal itu menjadi satu kebutuhan yang utama. Nah, makanan juga akan dipengaruhi oleh situasi, kondisi panas dan kondisi dingin. Di daerah yang gurun pasir yang terlalu panas terik, kering, berbeda dengan daerah pegunungan. Daerah pantai yang banyak air tapi airnya asin, dengan daerah sungai yang sungainya airnya tawar tapi pohonnya tidak banyak, itu juga berbeda nanti dengan daerah pegunungan yang sungainya besar, banyak pohon besar. Itu kebutuhan makanannya juga akan berbeda, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Binatang yang hidupnya juga berbeda. Maka tumbuhan itu disediakan oleh Allah, binatang itu disediakan oleh Allah untuk menjaga dirinya untuk bisa tinggal di daerah tersebut. Nah, hawa hangat ini, matahari bersinar yang ini menjadikan, kalau ini suasana kondusif ya untuk manusia secara umum, mau yang agak tubuhnya dingin, yang tubuhnya agak panas masih bisa menerima cuaca kayak gini. Tapi begitu masuk ke dalam lagi, daerah yang agak lebih dingin, maka tubuh-tubuh yang cenderung dingin, fisik-fisik yang lemah, dia akan mulai terpengaruh. Tapi ketika kita jauh lagi ke daerah yang lebih kering lagi, maka tubuh-tubuh yang sifatnya panas dan tubuh-tubuh yang sifatnya kering, dia akan lebih mudah terpengaruh. Nah, ini maka manusia itu dilahirkan oleh Allah dengan kondisinya masing-masing. Maka kita menjaga kesehatannya dengan kondisinya kita masing-masing. Jadi menjaga kesehatan tubuh manusia itu tidak sama satu dengan yang lain. Sebagaimana keimanan, mungkin satu orang dia ahli ibadah. Jadi kalau ngomong ibadah jangan tanya, dia bagus. Tapi dia lemah,
jarang sedekah. Dia lemahnya di situ. Atau mungkin dia lemah di ngelihat perempuan tidak bisa. Nah, dia banyak tergoda oleh perempuan. Maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keimanannya dengan bagaimana caranya dia bisa bersedekah, menjaga pandangannya supaya dia bisa kuat. Nah, karena kalau bab yang masih kuat, dia masalah ibadah dia sudah kerjakan semua. Tapi ada orang yang masalah ibadahnya mungkin agak kurang daripada orang ini. Tapi dia bisa menundukkan pandangan, dia mau sedekah. Maka dia harus memaksakan diri untuk menjaga keimanannya dengan beribadah, mempelajari ibadah, memaksakan diri untuk ibadah. Demikian dengan manusia, ketika dia kuat di limpahnya kuat, livernya kuat, tapi lemah di ginjalnya, maka dia akan berusaha bagaimana menjaga kesehatannya dan memperkuat ginjalnya. Kemudian dia orangnya kuat di ginjalnya, kuat di sistem jantungnya, tapi dia di daerah sistem cernanya bermasalah, maka dia akan mencoba menjaga kesehatannya dengan menguatkan sistem pencernaannya. Kemudian berikutnya, kalau kita sudah melihat daerah yang lembab tadi, kemudian daerah dingin tadi, kemudian dingin selalu orientasinya nanti berhubungan dengan kelembapan. Nanti kalau panas akan orientasinya nanti mendekat kepada kekeringan. Itu dalam jangka yang panjang akan terjadi kekeringan. Jadi korelasinya seperti itu. Nah, kemudian kita bicara tentang di bawah. Jadi tanah ini, yang pertama di area tengah ini. Tanah ini terpengaruh oleh dua matahari, dua pemanas ya. Tanah ini dipengaruhi oleh dua pemanas. Satu pemanas dari matahari. Dia akan di permukaan, matahari akan memberi kehangatan di permukaan tanah. Tapi yang bagian dalam tanah, siapa yang memberi kehangatan? Yaitu magma. Jadi kalau di ini dekat gunung ya, ada gunung itu identik dengan nanti ada gunung berapi identik dengan magma. Nah, magma itu akan memberi kehangatan kepada dalamnya bumi, sehingga Anda akan tahu dan kita semua sepakat bahwa daerah yang di sekitar pegunungan cenderungnya subur. Sehingga kalau kita ngomong kesuburan, mesti ngomong suburan dan hijau dan sebagainya, mesti kita bicara gunung. Karena apa? Di dalamnya ada magma, di mana magma menghangatkan bumi, air yang ada kemudian dibikin hangat sehingga terjadi kelembapan yang ideal untuk membentuk humus itu sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami dari fenomena alam yang ada di dalam dunia ini. Jadi hukum itu berlaku pada tubuh manusia. Jadi kalau kita bicara kesuburan, ya kita bicara tanah. Jadi kalau ngomong kita kesuburan, kita bicara tanah. Kita bicara pembuangan, masalah kencing, BAB, kita bicara yang ada di tanah. Maka ketika tanah terlalu kering, Anda lihat dalam perjalanan ketika matahari terik, yang pertama panas itu suasana di atas, nggak mungkin di bawah. Atas dulu, suasana panas, sehingga kita berteduh. Itu yang pertama. Oh, panas sekali, saya berteduh. Kemudian yang kedua, tingkatan kedua, sesudah suasana menjadi panas, kemudian yang kedua mulai tanah ini menjadi apa? Mulai retak-retak. Jadi panas itu mulai dari sini. Jadi area paru ini akan dipengaruhi area panas dulu. Kalau ada panas dari matahari atau panas yang dari area atas, jantung itu panas. Karena jantung itu panas, maka darah yang beredar menjadi panas. Nah, darah beredar ke paru, di paru ketemu dengan oksigen, maka ketika darah itu cepat beredar ke paru dan darah itu kondisinya panas, maka paru terpengaruh panasnya darah, maka paru-paru menjadi panas. Nah, ketika paru-paru menjadi panas itu sama aja ketika matahari bersinar terik, maka udara menjadi panas. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya ketika udara menjadi panas, tanah menjadi retak. Maka ketika paru sudah mulai panas, kemudian akan turun ke bawah lambung menjadi panas. Maka terjadi iritasi di lambung. Kenapa? Cairan itu berkurang itu dari atas dulu. Dari atas suasana menjadi panas, cairan yang kelembapan yang ada di udara menjadi berkurang. Kemudian yang kedua, cairan yang ada di tanah menjadi berkurang, maka tanah menjadi panas, menjadi retak. Dan sebagai itu, maka
tubuh bagian atas, ini sirkulasi cairan ke atas. Nanti kalau dia berkurang mesti dari sini, dari atas dulu, nggak mungkin dari bawah. Terus turun. Ketika paru sudah mulai panas, nanti akan mempengaruhi ke sistem cerna selanjutnya, maka lambung menjadi panas. Nah, kalau lambung sudah menjadi panas, ginjal mulai, mata air, sungai itu mulai kering. Nah, ketika sudah mulai kering, maka Anda akan bisa melihat pohon ini nanti akan apa? Daunnya kemudian akan menguning, meranggas, kemudian akan berguguran. Itu tanda berarti kadar air di dalam tanah, kadar air yang ada di sungai dengan itu sudah jauh berkurang sampai tingkat bawah. Maka Anda bisa melihat orang yang kemudian kekurangan cairan, pasti kekurangan darah. Kalau air berkurang, maka daun berguguran. Kalau daun berkurang, maka yang terjadi oksigen berkurang. Karena oksigen itu mengikat darah. Maka kalau daunnya kurang, pasti udara menjadi panas, oksigen menjadi sedikit. Makanya reboisasi atau penanaman hutan kembali itu dalam rangka untuk menjaga ekosistem. Dalam rangka apa? Menjaga oksigen itu akan kembali hadir dalam kondisi yang lebih baik lagi. Maka cukuplah Allah memberikan pelajaran kita dari alam ini. Kemudian kita ambil semua pelajaran ini sehingga apa? Kita mendapatkan ilmu yang banyak tentang tubuh kita, tentang bagaimana tubuh itu bekerja. Karena ingat bahwa tubuh manusia adalah miniatur dari alam. Jadi kalau alam bekerja seperti itu, maka di tubuh kita pun akan bekerja dengan teknik yang sama. Maka kalau kita memperbaiki alam dengan teknik tertentu, maka teknik itu bisa kita terapkan kepada tubuh manusia. Tetap nantikan pembahasan kita lebih lanjut tentang persoalan-persoalan ini. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.